MotoGP kembali lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Hai Sobat MotoGP Reborn. Ada pembahasan menarik nih seputar MotoGP 2020. Petronas SRT cemas dengan kehadiran Rossi. Direktur tim Petronas Yamaha SRT, Johan Stigeveld, mengaku cemas dengan kehadiran Valentino Rossi andai ia tidak memutuskan pensiun. Pasalnya, jika Rossi masih melanjutkan karirnya sebagai pembalap, kemungkinan besar Rossi akan beralih ke tim Petronas Yamaha. Nasib kurang mujur pun dialami Rossi yang masa depannya masih menggantung. Yamaha pun mengaku akan siap menampung Rossi andai ia memutuskan tak pensiun. Namun begitu, Yamaha hanya bisa membawa Rossi ke tim satelitnya Petronas SRT. Situasi ini pun sempat menimbulkan perdebatan di tim satelit Yamaha. Mereka mengaku tengah memprioritaskan para pembalap muda ketimbang merekrut pemain veteran. Stigeveld pun mengaku masih belum bisa berbicara mengenai kondisi ini, tetapi ia merasa cemas. Dorna Sport himbau pembalap rela potong gaji. Kerugian finansial mulai menghantam MotoGP. Dorna Sport menghimbau agar semua pembalap yang turun di MotoGP 2020 bersedia memotong gaji mereka selama masa pandemi global ini. Ketiadaan balapan menyebabkan tim-tim, terutama independen, kehilangan pemasukan dalam jumlah signifikan. Muncul kekhawatiran tim-tim tersebut tidak akan eksis pada musim depan. Dorna Sport sudah mengucurkan dana bantuan senilai 250.000 euro atau setara 4,1 miliar rupiah untuk 6 tim independen pada April hingga Juni 2020. Namun, dana bantuan itu diyakini belum cukup untuk membantu keuangan. Carmelo Ezpeleta menghimbau 22 pembalap untuk menerima kebijakan pemangkasan gaji dari tim masing-masing demi mengurangi beban finansial. Kebijakan tersebut juga bisa diterapkan kepada 5 orang pembalap yang sudah pasti mengaspal pada MotoGP 2021. Keinginan Razali untuk tahan Quartararo. Hervé Poncharal memahami keinginan bos tim Petronas SRT Razlan Razali untuk mempertahankan Fabio Quartararo. Ia mengerti jika MotoGP 2020 batal digelar, Razali tak ingin melepas Quartararo untuk 2021. Meski belum ada pembicaraan, tetapi Razali telah memberikan pernyataan ingin tetap memiliki Quartararo di 2021 jika MotoGP 2020 batal digelar. Sementara, seperti kita ketahui, Quartararo telah menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Yamaha untuk musim 2021. Sedangkan tim pabrikan Yamaha pun meminta Razali untuk menghormati kontrak yang sudah terjalin. Hal ini pun mendapat tanggapan dari Poncharal yang ikut merasakan keresahan Razali. Menurutnya, potensi Petronas SRT untuk meraih hasil gemilang bersama Quartararo pada musim ini sangat terbuka lebar. Mereka memiliki motor tim pabrikan secara penuh dan didukung kemampuan handal dari Quartararo. Ducati restui kembalinya Iannone ke Pramac. Keinginan prinsipal Pramac Ducati Francisco Guidotti untuk merekrut kembali Andrea Iannone ke timnya mendapat dukungan dari Paolo Ciabatti. Direktur olahraga Ducati Corse itu memastikan tidak akan menghalangi kembalinya The Maniac Joe ke tim satelitnya tersebut. Francisco Guidotti pekan lalu membuka pintu bagi Andrea Iannone untuk kembali ke Pramac Ducati. Akan tetapi, dirinya hanya mau merekrut pembalap berkebangsaan Italia tersebut jika semua kondisinya tepat, dalam arti sudah bebas dari larangan membalap selama 18 bulan. Andrea Iannone saat ini memang sedang dihukum 18 bulan tak boleh membalap setelah ketahuan doping pada MotoGP Malaysia 2019 November lalu. Karir balapnya pun terancam karena Aprilia Gresini bisa saja memutus kontrak di tengah jalan. Andai bebas kontrak, maka tim manapun termasuk Pramac Ducati berhak merekrut Andrea Iannone.
Paolo Ciabatti menuturkan usia yang sudah menginjak 30 tahun membuat Iannone tidak masuk dalam program Pramac Ducati. Namun, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Quartararo tetap rayakan ulang tahun di tengah isolasi. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo menginjak usia 21 tahun pada Senin 20 April 2020. Tak seperti biasanya, momen ulang tahun Quartararo kali ini tak dipenuhi dengan kemeriahan. Melalui akun Instagramnya, Quartararo mengunggah foto ketika ia merayakan ulang tahun di tengah suasana isolasi. Pada foto tersebut, ia menunjukkan dirinya sendiri yang tetap menikmati momen ulang tahunnya di usia ke-21 tahun. Ditemani sebuah roti panjang dan satu lilin, Quartararo tak melewatkan momen ulang tahunnya yang penuh dengan keheningan. Meski begitu, ia tetap bersyukur dan senang karena telah memiliki usia yang baru. Brivio ungkap alasan perpanjang kontrak Rins. Manajer tim Suzuki X-Star David Brivio mengungkapkan alasan timnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Alex Rins hingga musim 2022 mendatang. Ternyata alasannya sangat simpel. Karena Brivio melihat Rins sebagai pembalap yang menjanjikan. Brivio tepatnya merasa Rins memiliki talenta balap yang luar biasa. Ia bahkan merasa bahwa Rins bisa membuat sesuatu yang sulit menjadi terlihat mudah. Terkadang dia mampu membuat sesuatu hal yang luar biasa dan membuatnya seperti sangat mudah untuk dilakukan, ujar Brivio. Akan tetapi, usaha Suzuki itu akan percuma jika mereka tak bisa memaksimalkan talenta luar biasa yang dimiliki Alex Rins. Brivio mengatakan bahwa Suzuki akan bekerja keras untuk terus mengembangkan talenta yang dimiliki oleh rider berkebangsaan Spanyol itu. Petrucci belum temukan motivasi yang tepat. Pembalap tim Michelin Ducati, Danilo Petrucci, mengaku belum menemukan motivasi yang tepat untuk menatap MotoGP musim ini. Terhentinya kompetisi pada musim ini membuat para pembalap harus beristirahat sejenak dari rutinitas mereka. Hingga saat ini mereka tidak tahu sampai kapan kompetisi MotoGP 2020 akan terus tertunda. Petrucci sendiri mengaku kesulitan menemukan motivasi untuk menjalani setiap aktivitas, terutama saat berolahraga. Sulit menemukan motivasi dan peluang yang tepat untuk berolahraga, ujar Petrucci. Dirinya juga mengatakan seperti kehilangan magnet dengan motor karena tak pernah lagi menyentuhnya sampai saat ini. LCR Honda bertahan hidup dari bantuan Dorna. Pemilik tim LCR Honda Lucio Cecinello mengakui suntikan dana dari Dorna Sport sungguh membantu timnya bertahan di tengah kesulitan. Ia lantas memuji profesionalitas seorang Carmelo Ezpeleta dalam membantu tim-tim yang kesulitan keuangan. Ketiadaan balapan memang menjadi pukulan telak bagi finansial ke-6 tim tersebut. Sebab mereka tidak mendapat pemasukan berarti dari sponsor serta komisi lainnya ketika balapan. Padahal pemasukan tersebut sangat menunjang kelangsungan hidup tim. Lucio Cecinello menuturkan pembayaran termin pertama dari sponsor sudah dilakukan sebelum MotoGP 2020. Namun setelah itu benar-benar tidak ada pemasukan. Ia berterima kasih kepada Dorna Sport yang berinisiatif memberi suntikan dana. Ciabatti tersanjung pujian dari Vinales. Paolo Ciabatti memberikan komentar soal pujian yang diberikan Maverick Vinales terhadap kualitas motor timnya Desmo Sedici. Ciabatti mengaku tersanjung performa motor tim Ducati dapat perhatian lebih dari Vinales. The Top Gun mengaku sangat cocok jika berkesempatan mengendarai motor Desmo Sedici. Tim Ducati yang sempat sangat tertarik meminang Vinales pun menyambut baik pujian dari Vinales. Ciabatti mengaku senang kinerja tim Ducati mendapat apresiasi dari Vinales. Ciabatti sendiri mengakui bahwa performa positif dari motor tim Ducati dalam beberapa musim terakhir tidak lepas dari kontribusi besar yang diberikan oleh Luigi Dall'Igna selaku General Manager tim pabrikan asal Italia tersebut.
Nah itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you!